Selamat bertemu kembali siswa-siswi saya di kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, mungkin kalian sudah membaca atau memahami apa yang dimaksud dengan relasi, tapi saya akan menjelaskan kembali apa arti dari relasi, ya. Kamu boleh buka buku paket kamu di halaman 35. Di sana ada pengertian relasi, ya, bahwa kita akan tahu nanti apa perbedaan relasi dan fungsi, ya. Kita akan kamu perhatikan apa yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, kita belajar tentang relasi. Relasi itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota di himpunan A ke semua anggota di himpunan B. Saya skip di sini ya, bahwa itu bukan ke anggota ya, nggak usah semua, ke anggota di himpunan B. Saya ulang sekali lagi bahwa relasi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota di himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, jadi di dalam menyelesaikan relasi, bahwa kita perhatikan di sini dalam menyatakan relasi, cara menyatakan relasi ada tiga. Yang pertama namanya diagram panah. Yang kedua adalah pasangan berurutan atau himpunan pasangan berurutan ya. Pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga adalah koordinat kartesius. Nah, kita sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius. Ternyata di dalam relasi dan fungsi juga dihubungkan dengan koordinat kartesius. Nah, supaya kamu lebih memahami bagaimana cara menyatakan relasi, kita akan pelajari yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah itu adalah terdiri dari dua buah kurva, namanya kurva tertutup dengan himpunan A dan himpunan B. Di mana anggota A, kita misalkan di sini boleh misalnya anggota 1, 2, 3 dan B-nya adalah kita akan misalnya itu adalah ABC. Nah, kalau di dalam diagram panah itu ada hubungan antara A dan B, maka kita katakan bahwa A dan B mempunyai relasi. Nah, di dalam anggota A dan B itu, anggota A-nya itu kita letakkan dengan noktah atau titik di sebelah kanan atau setelah angka, sedangkan kalau di sebelah B, noktah dulu atau titik dulu baru angkanya. Nah, jadi kalau hubungan diagram panah antara anggota anggota A dengan anggota B itu boleh kita hubungkan, misalnya seperti ini. Nah, supaya lebih jelasnya, kamu boleh menggunakan cara menyatakan relasi ini dengan contoh seperti ini. Katakan misalnya ada 3 orang anak di anggota A. Katakan namanya adalah Andi, kemudian Budi, kemudian yang ketiga adalah Joko. Nah, di B himpunannya ini kita katakan adalah voli, ini sepak bola, kemudian kita katakan ini adalah badminton. Nah, lalu hubungan ketiga orang ini katakan bahwa relasi dari A ke B
adalah gemar bermain. Gemar bermain. Gemar bermain. Nah, misalkan Andi. Oh, tadi titik noktahnya di sini ya, setelah nama ini salah. Andi kegemarannya adalah voli, gemar bermain voli dan bermain badminton. Joko suka sepak bola dan Joko juga suka badminton. Sedangkan Budi hanya suka dengan sepak bola. Maka inilah yang dinamakan relasi antara A dengan B. Bahwa anggota di A gemar bermain di dalam anggota B. Jadi kata-kataan tadi, Andi gemar voli, Andi juga gemar bermain badminton. Budi hanya gemar bermain sepak bola. Dari sini kita dapat menentukan ya. Kemudian sedangkan Joko gemar bermain sepak bola dan juga badminton. Maka ketiganya ini kita katakan adalah relasi. Relasi hubungan antara A dengan B. Nah, inilah yang dinamakan dengan relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Maka kalau misalnya tadi kita lihat pada contoh yang pertama, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Sedangkan anggota B adalah A, B, C. Maka dari hubungan diagram panah kita katakan bahwa relasi atau himpunan pasangan berurutannya adalah, perhatikan ya di sini bahwa 1 dengan A, pasangannya 1 dengan A. 1 dengan A. Ternyata kalau kita lihat di sini 1 hanya dipasangkan dengan A. Maka kita tuliskan 1 dengan A. Kemudian 2 dipasangkan dengan C. Kita tuliskan di sini 2 dengan C. Kemudian 3 dengan A. Maka kita tuliskan di sini 3 dengan A. Nah, karena tidak ada lagi pasangan yang lainnya, maka ini kita tutup. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 1A, 2C, 3A. Itu untuk contoh dari soal nomor 1 pada diagram panah. Ya, ini nomor contoh untuk nomor 1. Nah, contoh yang kedua, kita lihat tadi bahwa anggota di A dengan B, Andi gemar bermain voli dan Andi gemar bermain badminton. Nah, kita buat dulu di sini pasangannya, bahwa pasangan A adalah tadi ini sesuai dengan yang di sini ya. Andi, Budi, kemudian Joko. Lalu anggota di B ini adalah permainannya. Berarti voli, sepak bola, dan juga badminton. Nah, ini tadi Joko ya. Nah, lalu dari diagram panah yang kita buat, maka himpunan pasangan berurutannya kita buat dalam diagram himpunan. Dalam kelompok himpunan ini, Andi gemar bermain voli, Andi juga gemar dengan badminton.
Kemudian Budi hanya satu ya pasangannya. Ini kita tulis Budi tadi hanya gemar dengan sepak bola. Maka ini Budi sepak bola. Lalu ini kita lihat bahwa Joko bermain sepak bola dan juga badminton. Kita tulis di sini Joko sepak bola, Joko juga badminton. Nah, kalau sudah selesai kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, itulah yang dimaksud dengan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, berikutnya adalah koordinat kartesius. Yang bagian C adalah dengan koordinat kartesius. Tentunya ini dengan menggunakan koordinat kartesius yang menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini adalah sumbu Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita katakan di sini bahwa tadi pada contoh soal nomor 1 itu adalah anggota 1 2 3 ABC, maka di sini ini kita ganti dengan X-nya menjadi A. Maka ini adalah 1, di sini 2, ini 3. Sedangkan Y-nya adalah B. Sesuai dengan yang ada di sini, maka kita tuliskan ini adalah A, B, ini C. Tadi pasangan dari 1 adalah A, maka kita buat menjadi seperti ini. 1 pasangannya dengan A. Kemudian 2 tadi dengan C, maka 2 dengan C. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah 3 dengan A, maka ini 3 dengan A. Maka ini adalah koordinat kartesiusnya. Ya, bisa dimengerti ya, bahwa 1 berpasangan dengan A, 2 dengan C, 3 dengan A. Nah, inilah yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Lalu bagaimana untuk yang bagian kedua? Yang tadi sudah kita buat dengan pasangan berurutan dan juga diagram panah. Nah, sekarang ini anggotanya himpunan A dan ini B. Ini kita namakan dengan nama anak tadi Andi. Ini adalah Budi. Ini adalah Joko. Permainannya tadi adalah voli, kemudian sepak bola, kemudian yang ketiga adalah badminton. Nah, mari kita pasangkan sesuai dengan diagram panah yang sudah ada tadi. Bahwa di sini dikatakan Andi sukanya voli dan juga badminton. Kita pasangkan di sini. Andi suka voli, perhatikan ya. Andi suka voli dan Andi juga suka badminton. Nah, ini. Kemudian Budi hanya suka sepak bola. Maka ini Budi hanya suka sepak bola, maka Budi hanya dihubungkan dengan sepak bola. Yang ketiga adalah Joko suka sepak bola dan badminton. Maka kita hubungkan Joko suka sepak bola dan Joko juga suka badminton. Nah, inilah diagram kartesius, koordinat kartesius untuk contoh yang kedua. Jadi
Tadi seperti yang saya katakan bahwa relasi itu dapat dinyatakan dengan diagram panah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Sesuai dengan diagram panah tadi, kita pasangkan masing-masing secara berkelompok. Ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara koordinat kartesius dengan menghubungkan masing-masing anggota di A dengan anggota di B. Ini juga demikian, anggota di A dengan anggota di B. Nah, inilah cara menyatakan sebuah relasi, ya. Sampai di sini sudah dimengerti ya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.